Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa iddatil mursalin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin al-muntajabin ajma'in. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu antropologi atau falsafah manusia di dalam Islam dalam pandangan ahli syariati. Dalam pandangan ahli syariati, manusia itu terdiri dari dua elemen dasar, dua unsur utama, yaitu unsur tanah dan unsur ruh. Unsur tanah dibayangkan oleh ahli syariati sebagai unsur rendah kita, unsur sifat-sifat alamiah kita sebagai makhluk biologis. Jadi ketika kita menyebut bahwa manusia dengan istilah bashar, maka kita sesungguhnya sedang merujuk manusia biologis, manusia yang identik dengan sifat tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia terdiri dari ruh Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ketika Adam yang diyakini sebagai manusia pertama itu diciptakan, maka Allah meniupkan ruhnya, wa nafaktu min ruhi. Aku tiupkan ruhku di dalam Adam. Nah, berarti setiap manusia itu pada dasarnya memiliki sifat keilahiahan. Ada spirit ilahi, ada ruh Allah di dalam diri kita, di dalam diri manusia. Nah, manusia dengan dua elemennya inilah kemudian oleh ahli syariati disebut sebagai realitas dialektis, hakikat manusia yang bersifat dua, yaitu tanah dan ruh. Selanjutnya, secara kreatif, ahli syariati menafsirkan simbolisme tanah dan ruh ini. Tanah diartikan sebagai sesuatu yang rendah. Sedangkan ruh ilahi adalah sesuatu yang tinggi, sesuatu yang luhur, sesuatu yang sempurna. Jadi manusia dalam kehidupannya itu melakukan perjalanan terus-menerus. Dalam bahasa ahli syariati disebut sebagai hijrah abadi dari unsur tanah ke unsur ruh. Dan kita terus-menerus melakukan perjuangan itu. Karena itulah manusia disebut oleh ahli syariati sebagai realitas dialektis. Jadi yang pertama bahwa manusia itu terdiri dari unsur ruh dan tanah. Dan yang kedua, manusia melakukan gerak terus-menerus, gerak abadi untuk terus melakukan penyempurnaan diri dari unsur tanah ke unsur ruh. Dan ini disebut sebagai fenomena dialektis. Jadi manusia dipandang oleh ahli syariati sebagai realitas dialektis sekaligus fenomena dialektis. Selanjutnya, ahli syariati dalam konteks antropologi filosofisnya ini mengaitkan pandangan tentang elemen dasar unsur pembentuk manusia itu dengan salah satu kalimat yang sangat populer di dalam tradisi masyarakat muslim, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ahli syariati mengkritik penggunaan
kalimat tersebut dalam dua hal. Yang pertama, Ali Syariati mengkritik kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un dalam kaitannya dengan peristiwa duka cita, atau kalau dalam tradisi masyarakat muslim berhubungan dengan kematian. Jadi kita sering mendengar kalau ada pengumuman kematian seorang, maka disebutlah ayat itu. Jadi menurut Ali Syariati, ayat itu sebenarnya tidak identik dengan kabar duka cita. Tetapi ada makna yang lebih dalam, makna filosofis yang sebenarnya ingin disampaikan di dalam ayat tersebut, di dalam kalimat tersebut. Selanjutnya, Ali Syariati juga mengkritik tafsir sufistik atas ayat atau kalimat tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un oleh sebagian sufi itu dikaitkan dengan bagaimana manusia menyatu dengan yang ilahi, dengan manunggaling kaula Gusti, dengan bagaimana manusia itu melebur diri pada yang ilahi. Menurut Ali Syariati, itu tidak tepat karena dia menganalisis kata yang dipakai, yaitu kata ilaihi wa inna ilaihi. Jadi kalau memang kalimat itu atau ayat itu berhubungan dengan peleburan atau penyatuan hamba dengan Tuhannya, maka seharusnya kalimat itu memakai kata fihi. Jadi manusia kembali di dalam yang ilahi. Tetapi kata itu memakai bukan fi, tetapi ilah. Nah, ilah bagi Ali Syariati itu diterjemahkan sebagai suatu perjalanan menuju. Jadi ketika ayat itu ditafsirkan, sungguhnya kita berasal dari Allah dan kita menuju Allah. Artinya kita tidak menyatu di situ dengan yang ilahi. Tetapi Ali Syariati mengatakan kita melakukan perjalanan menuju yang ilahi. Kita bukan menyatu, tetapi melakukan hijrah abadi. Hijrah abadi dari apa? Nah, kembali pada pandangan antropologisnya bahwa manusia melakukan perjalanan dari unsur tanah ke unsur ruh ilahi. Dari sesuatu yang rendah untuk menuju ke sesuatu yang lebih luhur, lebih tinggi, lebih mulia, yaitu yang ilahi. Selanjutnya, orang yang telah terus-menerus melakukan perjalanan tersebut, perjalanan menuju yang ilahi itu, maka dia nanti akan menampilkan sifat-sifat ilahi menurut Ali Syariati. Ali Syariati mengkategorisasi manusia yang tadi terdiri dari dua unsur itu menjadi tiga. Yang pertama dia sebut manusia dalam arti basyar. Manusia dalam arti basyar adalah makhluk biologis. Makhluk yang hanya dalam bahasa filsafat disebut sebagai being. Dia tidak berubah. Dia hanya sama dengan makhluk seperti hewan. Jadi tidak ada proses penyempurnaan diri. Dan ini kita lihat misalnya di dalam Al-Quran. Yaitu disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah basyar. Wa anna basyarum mislu yuha ilayya. Jadi ketika Nabi Muhammad itu disebut sebagai basyar, maka itu artinya Nabi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai makhluk biologis. Nabi Muhammad sama dengan kita, yaitu makhluk yang membutuhkan untuk pemenuhan misalnya kebutuhan jasmani seperti makan, minum, dan seterusnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Ali Syariati mengkategorisasikan manusia dalam arti insan.
insan ini diartikan sebagai manusia yang tadi, yang telah melampaui sifat-sifat alamiahnya, yang telah menjauh dari sifat-sifat rendahnya, yang telah menanggalkan ketanahannya menuju yang ilahi. Insan yang sempurna disebut oleh ahli syariati sebagai makhluk teomorfis. Jadi makhluk yang menggambarkan dirinya, yang merupakan cermin dari yang ilahi. Atau kalau dalam tradisi spiritual itu disebut sebagai imago Dei. Jadi manusia sebagai cermin ilahi. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan melakukan hijrah abadi tadi. Melampaui sifat-sifat rendah untuk kemudian merengkuh sifat-sifat mulia. Yang terakhir, ahli syariati mengkategorisasi manusia dengan sebutan An-Nas, yaitu manusia dalam arti komunitas, dalam arti massa. Menurut ahli syariati, Al-Quran ketika menyebut An-Nas, itu maksudnya adalah massa, yaitu kumpulan manusia, yaitu manusia dalam arti sosialnya. Sehingga kalau disebut Allah itu adalah Malikin Nas, raja dari manusia, maka manusia yang dimaksud adalah manusia dalam arti kelompok, dalam arti massa. Dan menurut ahli syariati, ketika seorang mau melakukan perubahan sosial, maka seorang insan tadi, orang yang telah memiliki sifat-sifat ilahi itu harus kemudian berkolaborasi dengan An-Nas. Nah, inilah secara ringkas filsafat manusia atau antropologi filosofis dari ahli syariati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.